Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tahun 1945, setelah hampir 6 tahun konflik global, perang telah memasuki negara Jerman. Di kota kecil di timur laut Jerman, para warga merasa tenang dikarenakan mereka terhindar dari perang yang sedang berlangsung. Ditambah lagi Joseph Goebbels berbicara melalui pengeras suara. Goebbels mengatakan bahwa negara mereka masih kokoh dan kuat menahan serangan dari musuh. Orasi ini tentu saja menambah ketenangan di antara para warga. Namun beberapa hari kemudian, ketenangan dan kenyamanan para warga mulai berubah menjadi ketakutan dikarenakan mereka mendapat kabar bahwa tentara Soviet telah berhasil menembus pertahanan garis depan Jerman. Di siang harinya, para warga mendengar deru rombongan tank. Awalnya, para warga merasa sedikit lega karena mereka menganggap mereka mendapat perlindungan dari para prajurit Jerman. Namun ternyata, tank-tank itu bukanlah tank Jerman, melainkan tank Uni Soviet yang akan membumi hanguskan kota tersebut. Here's the latest news on the war in Europe. Another day of spectacular gains for the Red Army. Marshal Zhukov is pouring thousands of tanks, guns, and men inside Germany. Melihat puluhan pasukan Soviet berdatangan, para warga mulai kehilangan segala makna sebagai manusia dan hanya tersisa satu hal, yaitu hasrat untuk bertahan hidup. Sebagian para warga berusaha kabur dengan menaiki truk tentara, sedangkan yang tidak sempat naik ke truk berusaha kabur dengan cara mereka sendiri. Kebanyakan pasukan Soviet yang punya rasa dendam mulai menjadikan perang ini menjadi urusan pribadi. Salah satunya komandan peleton bernama Leonid Rosenberg. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang isi perasaannya pada saat itu. Ненависти. Жгучее это чувство ненависти. Мама, мой брат, сестренка была застрелена немцами. Kini pasukan Soviet yang berada di kota tersebut mulai menangkap prajurit Jerman yang sudah tak berdaya dan kemudian mereka mulai melangkah menuju Berlin. Akibat banyaknya militer Jerman yang sudah menyerah di perbatasan pertahanan Jerman, Hitler mulai menyusun strategi. Hitler memberi perintah khusus untuk mempertahankan tanah air mereka. Hitler menjadikan warga sipil yang terdiri dari pria lansia, wanita, dan anak-anak sekolah sebagai prajurit pertahanan terakhir Berlin. Dan prajurit ini dikenal sebagai tentara Volkssturm. Volkssturmsoldaten Berlin, erhebt zur Vereidigung die rechte Hand und sprecht mir nach. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde, als die Freiheit meines Volkes preiszugeben. Männer des Berliner Volkssturms, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Di antara ratusan tentara Volkssturm terdapat seorang anak berumur 15 tahun bernama Hans Murcherberg. Hans dan rekan-rekan seumurnya langsung mendapat dorongan jiwa semangat patriotisme dari Hitler. Menarik sekali untuk dibahas. Ya. Dalam pembahasan kali ini di part 12 ya, kalian bisa melihat ya, bisa menonton juga apa yang sudah dijelaskan tadi. Ini termasuk apa ya? Jerman itu dikeroyok. Dikeroyok dari sana, dari kanan, dari kiri. Pasukan sekutu itu kan ada Inggris, ya. Ada Amerika, Kanada, juga Uni Soviet itu. Wah. Dikeroyok juga ya, sama blok barat dan blok timur itu sama-sama punya
punya sekutu masing-masing, tapi lebih banyak dari sekutu yang sekarang, yang dari bukan yang sekarang maksudnya dari sekutu pihak Amerika, Kanada dan yang lain gitu. Dan sekarang dia menginvasi balik, ya pasukan sekutu itu menyerang wilayah Jerman dari perbatasannya itu. menarik sekali ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Mari kita lanjutkan. Langkah awal yang dilakukan tentara Volkssturm adalah membuat barikade dan benteng-benteng pertahanan di Berlin. Kemudian di bulan Maret tahun 1945, pasukan sekutu ternyata sudah berhasil menembus perbatasan Jerman dari berbagai sudut. Allied armies are continuing their progress to the Rhine River with good results reported from all sectors. Once the River Rhine is pierced, decisive victory in Europe will be near. Sementara di tanggal 10 Maret 1945, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan bom api di ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. An acute realization that perhaps the hardest phase of the war is still to come. Now we must crush Japan. Serangan udara ini dikenal dengan serangan udara Tokyo Raya di Jepang. Bom yang dijatuhkan dari 279 pesawat pengebom berat jenis Boeing B-29 Super Fortress membakar sebagian besar wilayah timur Tokyo. Lebih dari 90.000 orang Jepang tewas. Kebanyakan diantaranya adalah warga sipil dan sejuta orang kehilangan rumah, sehingga pengeboman ini menjadi serangan udara paling merusak dalam sejarah manusia selama perang berlangsung. Sementara itu, para petinggi sekutu mengadakan rapat. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat meminta Stalin untuk melakukan penyerangan merebut Berlin. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Roosevelt percaya bahwa serangan ke jantung Nazi Jerman akan lebih efektif jika dilakukan oleh tentara merah Soviet yang telah berada lebih dekat ke Berlin, dan Amerika Serikat akan lebih fokus ke medan perang di Pasifik melawan Jepang. Maka dari itu, pertempuran-pertempuran sengit terus terjadi di pulau-pulau di Pasifik, dan pada akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil merebut kembali Filipina dan Pulau Iwo Jima. Until our enemy is completely overthrown. Japan itself is our final goal. Setelah berhasil menaklukkan Filipina dan Pulau Iwo Jima, kini prajurit Amerika akan melakukan sasaran terakhir ke tanah Jepang. Namun sebelum menyerang Jepang, pasukan Amerika harus terlebih dahulu menguasai Pulau Okinawa. Jika pasukan Amerika berhasil merebut Okinawa, maka invasi ke tanah Jepang akan bisa terlaksanakan. Sementara itu di New Mexico, fakta yang paling mengerikan pun terlihat. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkan teknologi senjata rahasia yang paling mematikan, yaitu bom atom dengan kekuatan dasar alam semesta. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Menyadari bahwa pasukan Amerika sedang menuju ke Pulau Okinawa, para komandan Jepang mulai memakai taktik nekat untuk menghentikan armada Amerika. Pihak Jepang mulai merekrut ratusan relawan untuk dijadikan pilot, dan para pilot ini diberi nama satuan pilot kamikaze, yaitu serangan udara bunuh diri. Dari ratusan relawan pilot kamikaze, terdapat anak muda bernama Kanji Suzuki. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan situasi saat dia menjadi prajurit pilot kamikaze. Tambah panjang tontonan kita, tambah seru juga, tambah menarik. Ya, perlu kita ketahui bahwa bom Hiroshima dan Nagasaki bukan cuma itu ya ternyata ya. Saya baru tahu juga di pelajaran di SD, SMP, SMA maupun sejarah lainnya itu dijelaskan bahwa bom Hiroshima dan Nagasaki itu bom yang sangat luar biasa. Ya, oke. Tapi ternyata dalam kisah ini itu dijelaskan ada sebelum itu bom bola api yang diturunkan di mana? Di Tokyo. Ya, di Tokyo. Dan ini bom bola api ini daya ledaknya lumayan cukup besar dan korban pun banyak juga tuh. Ya, dari pengebom ada 200 pesawat pengebom mungkin lah di situ.
dan menurunkan bom di daerah Tokyo. Dan korban itu mungkin 1000-an, wah berapa banyak, dan pokoknya wah menarik sekali untuk dibahas. Oke, kita lanjut. やはり後期2614年万世一系の天皇をいただいて他国からの侵略もなかったと。我々には武士道っていうものがあって、私が第八銀河特別攻撃隊何百という人たちがその攻撃隊に殺到するわけです。ことは正義の戦いとしてみんながやったわけですから、聖戦であるという非常な勇壮なリズムに駆られて、俺は英雄だとばかりにこう行動する。翌日になると不安恐怖に駆られることがあるんですね。天皇陛下万歳とか物の本には書いてあるけど、誰もそんなことは若い人間にはリズムに乗って俺がやらなきゃなっていう気持ちにはなりますな。